Lalu kenapa? Kenapa kakek Sukmo melarang saya untuk melanjutkan perjalanan ini menuju ke desa goib itu, kayak? Ayo mas, lewat sini. Anginnya sangat besar sekali di sini. Ini kita sedang nanjak ya teman-teman, menuju sebuah tempat yang memang di sini itu menjadi titik dari suasana-suasana yang mencengkam ini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Jalur ini jalur khusus untuk menuju titik tersebut ya. Karena titik itu benar-benar di sini itu seperti dituankan oleh masyarakat sini. Karena tempat yang akan kita tuju itu tempat seperti ibarat tempat peninggalan atau tempat apa namanya itu, sesembahan ya teman-teman. Dan warga sini itu mempercayai bahwa jika kita merawat dengan baik tempat tersebut, maka desa ini akan aman dari segala musibah seperti itu. Jadi saya akan mencoba naik. Saya ingin melihat tempat tersebut, sangat penasaran sekali. Ayo mas. Ayo. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini hawanya mulai dingin ya. Saya mendengar seperti ada suara gong tadi 2 kali, makanya saya berhenti. Tapi sudah tidak terdengar lagi. Saya mendengarnya hanya 2 kali suara gong. Memang di sini itu kadang-kadang itu terdengar suara gong dan juga suara gamelan seperti musik-musik pada zaman dahulu ya, waktu tarian lengger seperti itu ataupun tarian jaipong. Dan menurut warga setempat, di sini tuh ada desa lain. Yang dimaksud desa lain itu adalah desa goib. Dan di dalam desa goib itu memang adanya seni-seni tari seperti jaipong, lengger ya, ataupun perwayangan seperti itu. Nah, dulu ada salah satu warga sini yang masuk ke alam desa goib itu, dan dia pun tidak sengaja memasukinya ya. Yang jelas waktu dia berhasil keluar, dia menceritakan semuanya kepada warga yang ada di sini bahwa dia habis masuk ke desa goib. Dan yang dia lihat itu di sana itu melihat sebuah pertunjukan yang sangat megah dengan banyaknya alat-alat musik tradisional dan juga penari-penari wanita yang sangat cantik-cantik sekali. Bahkan dia di sana itu ditawarkan ya oleh salah satu penari agar mau menikahinya. Nah, di situ dia mengelak bahwa saya harus mendatangkan kedua orang tua saya sebagai saksinya. Namun dari pihak penari tersebut dia menolak bahwa menikah di sini itu tidak harus dengan saksi kedua orang tua. Cukup kita duduk berdampingan lalu kita membacakan janji suci ataupun mengucapkan janji suci, maka itu sudah sah dalam pernikahan di tempat mereka ya teman-teman. Lalu warga tersebut dia tersadar dan dia langsung membaca seperti ayat-ayat suci Al-Quran, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala
ya, berdoa sebanyak-banyak mungkin dengan khusyuk. Dia berlari ya, menjauh dari tempat tari-tarian itu, dan akhirnya keluar dari desa goib tersebut. Nah, setelah dia keluar, dia cerita kepada orang tuanya, lalu seluruh desa pun sudah tahu cerita tersebut ya. Nah, maka dari itu tempat ini sekarang itu sangat dirawat oleh warga sini ya, karena agar tidak terjadi tumbal-tumbal ataupun hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Dan jadi salah satunya saya datang ke sini itu memang karena itu, teman-teman ya. Saya ingin menguak mitos desa goib di tempat ini ya, seperti itu. Baik, ayo kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astagfirullahaladzim. Sebentar. Saya merasakan sesuatu di sini. Saya merasakan sesuatu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Hati mas. Agak mundur mas, mundur. Dia mendekat soalnya. Dia mendekat, mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu? Saya nggak tahu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia seperti kayak kakek. Iya. Ini mas. Ya. Oh, ternyata benar dia itu kayak kakek mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kakek ini siapa? Dan apa yang kakek lakukan tengah malam di tempat seperti ini, kek? Astagfirullahaladzim. Ya, benarkah itu, kek? Jadi kakek Sukmo, benar seperti itu yang kakek katakan, bahwa tempat ini itu sangat berbahaya sekali bagi kaum-kaum perjaka, seperti itu. Karena makhluk-makhluk halus yang ada di sini itu kebanyakan itu adalah wanita yang memang menjadi penari ataupun sinden. Lalu kenapa
kenapa kakek Sukmo melarang saya untuk melanjutkan perjalanan ini menuju ke desa goib itu, kayak. Jadi karena saya itu cucunya kakek. Cucu dari mana, kek? Kenapa saya nggak tahu? Astagfirullahaladzim. Ya, saya mengerti, kek. Jadi dari turun-temurun memang saya itu bergaris cucunya dari kakek Sukmo ini. Oh, hanya saja saya itu cucu dari keturunan yang sangat jauh dari kakek Sukmo. Jadi saya harus memanggil Eyang Sukmo. Baiklah, Eyang Sukmo. Berarti Eyang ini, teman-teman, Eyang Sukmo ini sudah bukan manusia lagi, ya. Memang saya merasakan agak berbeda. Eyang Sukmo, saya ingin tahu sekali tentang desa goib itu, ya. Apakah desa goib itu memang mengincar para perjaka untuk dinikahkan dengan para makhluk wanita goib di sana? Kenapa harus perjaka dari manusia, kayak Eyang? Jadi perjaka yang dipilih mereka pun bukan perjaka sembarangan. Dari fisik perjaka tersebut pun mereka dapat melihat fisiknya itu kuat atau tidaknya. Jadi alasan desa goib memilih perjaka dari manusia untuk dinikahkan kepada wanita-wanita goib di sana itu untuk keturunan pribadi mereka, supaya campuran keturunan dari bangsa manusia bersama bangsa goib itu menjadi sumber satu kekuatan yang besar. Oh, jadi seperti itu, Eyang. Berarti cara mereka untuk memikat para perjaka dengan merayu menggunakan tarian modern. Astagfirullahaladzim. Baik Eyang, saya mengerti, sampai sini saya mengerti. Tapi saya ingin penasaran sekali, Eyang, ingin tetap menuju ke sana. Karena saya sudah bertekad dari rumah ingin menguak desa goib tersebut. Dan di sini pun tadi saya sempat mendengar adanya suara seperti gong. Bagaimana itu, Eyang Sukmo? Astagfirullahaladzim. Berarti itu menandakan bahwa di desa goib sedang mengadakan pesta malam ini. Jadi itu sebabnya Eyang menghadang saya untuk menuju ke sana. Karena jika saya datang ke sana pas mereka sedang menjalankan pesta,
maka itu akan sangat bahaya sekali bagi saya dan juga teman saya. Apalagi teman saya itu masih berjaka. Dia yang akan menjadi inceran. Waduh. Astagfirullahaladzim ya. Saya mengerti kek. Saya mengerti Eyang. Lalu saya harus bagaimana Eyang? Oh, jadi Eyang akan ikut saya kemanapun saya pergi. Karena keberadaan saya di sini belum sampai ke desa goib. Keberadaan saya itu sudah diketahui oleh bangsa mereka, dan kemungkinan bangsa mereka akan keluar lalu akan mengincar kami. Jadi aura manusia kami itu sudah tercium oleh bangsa mereka. Astagfirullahaladzim. Baiklah Mas, ya. Untuk kali ini kita harus percaya kepada Eyang Sukmo ini. Baik. Ya, karena yang dikatakan Eyang Sukmo itu ada benernya juga, dan beliau ingin menyelamatkan diri kita. Ya, bagaimana Eyang? Oh, baik Eyang. Jadi menurut Eyang Sukmo ini, jika kita ingin menuju ke desa goib, kita harus mempersiapkan diri lebih matang. Ya, dalam arti kita harus siap untuk mengambil resiko ke depannya. Kita harus benar-benar membuat energi kita itu benar-benar siap. Ya, kita harus bisa belajar lebih baik lagi dalam mengamalkan amalan-amalan yang harus kita bacakan nanti. Jadi yang akan memberikan amalan-amalan agar dapat menjaga diri. Baik. Oh, yang akan masuk. Baik, Eyang. Astagfirullahaladzim. Jadi Eyang Sukmo sudah berjanji akan mengikuti kita, Mas. Iya. Jadi suatu saat jika kita membutuhkan Eyang Sukmo, kita bisa tinggal sebut namanya saja. Ya. Pasti Eyang Sukmo akan hadir. Karena Eyang Sukmo itu ternyata eyang saya sendiri. Dari zaman dahulu. Ya, keturunan keluarga Eyang Sukmo adalah saya, seperti itu ibaratnya. Yang turun-temurun, saya menjadi cucunya, teman-teman. Karena saran dari Eyang Sukmo, berarti kita nggak jadi untuk pergi ke desa goib. Ya, kita harus belajar lebih dalam lagi tentang dunia spiritual, agar kita bisa terjamin keselamatannya di sana. Baik, kalau begitu kita turun saja, Mas. Ayo. Ya, ini Mas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.